Ini ada dari eh, kelompoknya siapa nih? Aisyah Aksara Hasima, Muhammad Jamil Khalikin, dan juga Anugrah Citra Jayanti. Ya, ini bicara tentang bagaimana pemikiran kontribusi Syekh Ahmad Surkati terhadap modernisasi pemikiran Islam di di Nusantara maksudnya ya. Jadi taranya hilang nih, jadi Nusa sama Rara jadinya tuh Nusantara. Baik, menghemat waktu, saya persilahkan kepada kelompok 8. Nanti saya akan komentar setelah presentasi. Silakan, Mangga. Tafadhalu. Oke. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Izin memulai presentasinya. Di sini saya sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern Islam, kepada Bapak Dr. Misno, serta teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Insya Allah pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan bersama-sama mengikuti pemaparan materi dengan tema kontribusi Syekh Ahmad Surkati terhadap modernisasi pemikiran Islam di Nusantara dari kelompok 7. Ini mohon maaf ya Pak, agak tipe saya Ya, sudah nggak ubah apa-apa. saat itu kayaknya Namanya belajar. ini. Lanjut, tenang aja. Hmm. Eh, Baik, langsung saja. Eh, Insya Allah untuk pemateri pertama yaitu ada Kang Jamil. Kepada Kang Jamil, saya persilahkan. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan dulu kami dari kelompok 7. Saya sendiri ada 7 Aisyah atau Sarahsi. 8? Kelompok 7 Pak, mohon maaf. Ini boleh Nggak diubah usah dulu lah. gak Pak? Nggak usah lah, nggak apa-apa. Nanti aja. Ya, kalau mau 7 ya, sama salah Iya, begitu ya. iya Kayak Pak. nggak apa-apa, nggak usah. Saya Lanjut aja. Mhm. Iya Pak. Eh, Sebelumnya kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Aisyah Sarah Hasima. Dan yang kedua ada Muhammad Jamil Falikin. Dan yang ketiga ada Kak Anugrah Citra Jayanti. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Kang Jamil untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mangga Kang Jamil, bukan waktu dan tempat ya, waktu dan tempatnya, gitu ya. Pakai Ya Pak, nya gitu ya. waktu dan Silakan. tempatnya. Jamil, Terima apa kasih Pak. nabi Kang Jamil, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan atas sesuatu yang akan dipresentasikan pada waktu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan, Syekh Ahmad Sukarti adalah salah satu tokoh pembaharu Islam paling berpengaruh di Nusantara abad ke-20 melalui organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ia mendorong gerakan pemurnian akidah, pembaruan pendidikan, egalitarianisme sosial, dan rasionalisasi pemikiran Islam. Kontribusinya menjadi pondasi penting bagi modernisasi Islam di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan, sosial, dan intelektual. Baik, untuk latar belakang Syekh Ahmad Sukarti, Syekh Ahmad Sukarti lahir di Sudan pada tahun Surkati ya. Surkati lahir Mhm. di Sudan pada tahun 1875, berasal dari keluarga yang kuat tradisi keagamaannya. Setelah mempelajari dasar-dasar Islam sejak kecil, beliau melanjutkan pendidikan di Mekah hingga menjadi salah satu pengajar di Masjidil Haram pada tahun 1911. Ia datang ke Tanah Jawa untuk mengajar dan segera dikenal sebagai ulama pembaharuan yang menekankan rasionalitas, kemurnian, ajaran Islam, dan kesetaraan sosial.
Perbedaan pandangan dengan pihak Jamiyat Khair mendorongnya mendirikan organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah pada tahun 1914. Melalui lembaga ini, Syekh Surkati memainkan peran besar dalam modernisasi pendidikan dan pemikiran Islam di Nusantara. Yo. Untuk gagasan-gagasan modernisasi Syekh Ahmad Syurkati, yaitu Syekh Ahmad Syurkati mendorong pembaharuan Islam dengan menekankan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Menolak taklid buta. Jadi tidak sembarang taklid, harus tahu asal-usulnya dulu. Serta mengajak umat menggunakan akal dalam memahami ajaran agama. Gitu. Ia mengembangkan pendidikan modern melalui sekolah berkurikulum terpadu, menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, serta menata manajemen lembaga pendidikan secara profesional. Selain itu, ia memperjuangkan kesetaraan sosial dalam komunitas Islam dan menolak diskriminasi berbasis keturunan. Nah, ini sangat menarik ya. Diskriminasi berbasis keturunan. Bahkan sekarang juga lagi viral ya tentang masalah Betul. keturunan. Nah, bahwa pada zaman atau pada tahun 1914 juga tentang diskriminasi berbasis keturunan itu juga sudah ada. Cuman pada waktu itu berbeda dengan sekarang. Jadi pada waktu itu, pada tahun 1914, kalau nggak salah, diskriminasi keturunan itu tentang bangsa Eropa, golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra, kalau nggak salah. Jadi golongan Eropa yang paling tinggi, terus golongan Asia golongan menengah, dan Bumi Putra, yaitu golongan terendah yang mana kita sebagai atau orang-orang atau masyarakat Indonesia yang sangat mengkhawatirkan sekali pada waktu itu. Nah, gagasan-gagasan ini menjadikan Syekh Surkati salah satu tokoh kunci modernisasi pemikiran Islam di Nusantara. Adapun kontribusi nyata Syekh Ahmad Syurkati dalam modernisasi Islam di Nusantara, yang pertama ada bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan, beliau mendirikan sekolah modern Al-Irsyad di berbagai kota besar seperti di Jakarta, Bogor, lalu beliau mendirikan juga di Tegal ya, di Pulau Jawa, Jawa Tengah kalau nggak salah. Lalu menghadirkan kurikulum terpadu agama dan umum, kalau bisa disebut, nah di sini disebut dengan metode kelas modern. Jadi bukan hanya salafi saja, di sana didirikan juga antara sekolah, ada sekolahan, ada juga pembelajaran ilmu umum, ada juga pembelajaran ilmu tentang keagamaan dan pendidikan perempuan. Nah, karena di sini beliau juga mengsetarakan gitu. Jadi perempuan tuh kan kalau dulu mindsetnya itu kalau bahasa Sunda mah udah perempuan mah tos we kadapur deui gitu. Nah, beliau mendirikanlah mindset seperti ini, pendidikan perempuan, agar supaya perempuan juga mempunyai hak kebebasan tentang masalah pembelajaran seperti itu. Lalu menjadi inspirasi lahirnya sekolah-sekolah modern Islam lainnya, termasuk Muhammadiyah. Nah, pembaruan pemikiran agama, kontribusi beliau dalam pembaruan pemikiran agama yang pertama yaitu menghidupkan mabhasah, diskusi ilmiah. Ya, apabila ada sesuatu hukum yang mempunyai kontroversial atau ada hukum yang kontroversial, beliau menghadirkan sebuah agenda tentang mudzakarah atau pembahasan pembahasan umum atau pembahasan ilmu supaya keluarlah sesuatu hukum yang bisa diterima oleh semuanya. Ya, kalau bisa kita sebut dengan tabayun seperti itu. Nah, lalu menolak fanatisme madhab dan mendorong kembali ke sumber primer. Ya. Nah, ini menolak fanatisme madhab. Bahwasanya Anda madhab ini berarti gak boleh gabung. Tidak. Jadi semuanya sama. Mau madhab apapun,
Itu dalam mau mazhab apapun, yang penting kita beragama Islam itu semuanya sama. Ya karena kan bermadhab itu wajib. Kalau di Indonesia ada 4 madhab yang diakui Syafi'i. Kalau di Indonesia itu mayoritas Syafi'i, tapi madhab yang diakui itu seluruh dunia ada 4: Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Menulis karya-karya keagamaan sebagai panduan pembaharuan. Dilanjut. Itu udah keberapa? Nah, untuk kontribusi nyata Syekh Ahmad Syurkati dalam modernisasi Islam di Nusantara. Yang pertama ada kesetaraan sosial. Nah, ini yang menarik nih. Menegakkan prinsip anti diskriminasi keturunan dan memperkuat nilai egalitarian Islam. Terus yang kedua ada pemikiran memberi dampak pada perubahan sosial dan pendidikan nasional. Lalu untuk pengaruh pada gerakan Islam modern, pemikiran beliau dapat mempengaruhi tokoh dan organisasi modernis seperti Muhammadiyah, PRIS, dan ulama pembaharuan lainnya. Lalu menjadi tokoh penting dalam percepatan modernisasi Islam di Indonesia. Mungkin dari saya dicukupkan. Kurang dan lebihnya atau kesalahannya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi lanjut. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Kang Jamil yang telah mempresentasikan. Selanjutnya untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Citra. Kepada Kak Citra, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, silakan Citra. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan relevansi pemikiran Ahmad Syekh Surkati untuk masa kini. Yang pertama, ada pendidikan Islam modern, yaitu penting untuk menghadapi era digital dan globalisasi. Yang kedua, ada egalitarisme, melawan diskriminasi sosial dan mempromosikan keadilan. Yang ketiga, ada pemurnian akidah, membangun praktik agama yang lebih murni dan rasional. Yang keempat, literasi keagamaan ilmiah, melawan hoax dan pemahaman agama yang dangkal. Yang kelima, ijtihad dan rasionalitas, yaitu membangun tradisi keilmuan maju dan anti kemunduran. Ya, lanjut. Kesimpulannya, Syekh Ahmad Surkati berperan besar dalam modernisasi Islam di Nusantara melalui pembaruan pendidikan, pemikiran agama, dan gerakan sosial. Melalui Al-Irsyad, ia memperkenalkan sistem sekolah modern yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum, serta membuka akses pendidikan yang lebih luas dan egaliter. Pemikirannya yang menekankan ijtihad, rasionalitas, dan anti-taklid turut mendorong lahirnya pola pikir Islam yang lebih maju dan sesuai kebutuhan zaman. Selain itu, perjuangannya menolak diskriminasi keturunan memperkuat nilai kesetaraan dalam masyarakat Muslim. Pengaruhnya juga menjalar ke organisasi modernis lain seperti Muhammadiyah dan Persis, menjadikannya salah satu tokoh penting pembaruan Islam di Indonesia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Kak Citra. Demikianlah pemaparan kami dari kelompok 7 mengenai kontribusi Syekh Ahmad Surkati dalam modernisasi pemikiran Islam di Nusantara. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mungkin bisa memperluas wawasan kita dan mengingatkan kita akan pentingnya pembaharuan dalam Islam yang tetap berpijak pada Al-Quran dan Sunnah. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sebelumnya, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, atau kami persilahkan untuk Pak Dokter Wisna mungkin ada tadi masukan ataupun saran, kami persilahkan teman-teman.
Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Aisyah, Jamil, kemudian juga untuk Citra ya. Kita lihat dari ini awal, apa dari slide pertama ya. Sudah cukup bagus sih, sudah cukup bagus ya dari sisi apa backgroundnya udah cukup bagus. Dia tidak ada tulisan yang nabrak gitu ya. Cuman tadi di kesimpulan dengan di pengantar itu sayang sekali. Ini cenderung ke ini ya apa copy paste ya, copy paste gitu ya, copy paste dari Microsoft Word. Jadi tidak menarik gitu ya. Nah, ini lebih bagus sebenarnya dibuat pointer. Jadi nanti-nanti besok-besok ke depan itu ketika membuat PowerPoint, saya ulang-ulang lagi the power of point artinya pointer gitu ya. Pointer ya pendahulunya langsung saja misalnya itu namanya kan sudah dari sebelumnya gitu ya. Nah, itu ini menarik gitu ya. Jadi jangan sampai apalagi nanti kalau presentasinya itu dibaca sangat disayangkan sebaiknya jangan ya. Jadi ini perbaiki. Kalau di slide pertama ini mungkin untuk menguatkan saja sih ya. Coba di slide pertama. Ini gambarnya dua itu agak berlebihan juga sih kalau menurut saya gitu ya. Satu juga udah cukup sebenarnya gitu nggak usah gambarnya dua gitu ya. Oke, kontribusi saya Ahmad Surkani terhadap modernisasi pengislam di Nusantara tadi itu ya kelompoknya kelompok 7. Nah, ini ya tulisannya sih sebenarnya ya nggak apa-apa juga sih satu dua tiga gitu pun agak-agak nggak enak aja di tengah gitu ya di tengah gitu ya. Jadi kalau mau malah yang digambar yang sebelah kiri atau sebelah kanan dihapus kemudian ditaruh apa nama-nama kelompoknya itu lebih menarik gitu ya. Oke, ini slide pertama. Slide keduanya sudah tadi. Slide berikutnya lagi. Ya. Ya, seperti tadi sudah disebutkan ini jangan sampai apa seperti paragraf seperti ini. Nah, ini udah cukup bagus. Ini ada gambarnya. Cuman sayang lagi, sayang juga ini masih seperti ini. Sebenarnya sih kalau dibuat kayak paragraf ini maksimal itu 5 baris sebenarnya itu ya. Jadi nanti kayak nggak dibaca nggak enak gitu ya. Misalnya Syekh Ahmad Surkati lahir nggak usah disebutkan lagi Syekh Ahmad Surkati lagi, tapi langsung saja ya lahir tahun 75 di Sudan gitu ya. Kemudian di poin-pointer aja, ini 5 poin itu sudah cukup gitu ya. Oke, next slide. Slide berikutnya. Ya, kemudian ini juga ada gambarnya udah bagus, tapi masih sama ya. Jadi ini mungkin biasa kadang ada yang buru-buru, kadang ada yang mungkin tidak tahu, kadang itu adalah yang paling gampang biar cepat aja gitu. Padahal nanti ketika kita memindahkan dari Microsoft Word ke Microsoft PowerPoint, sejatinya kita itu sedang belajar gitu ya. Kita baca keseluruhan, baru kita buat poin-poin utamanya. Itulah belajar di situ sebenarnya. Jadi nanti masing memahami. Jadi ketika nanti presentasi itu udah apal tuh gitu ya. Nah, di sini kan poin utamanya itu adalah mendorong pembaharuan Islam, mengajak umat menggunakan akal gitu itu gagasan-gagasan utama. Jadi kalau begini malah bukan PowerPoint tapi jadi Microsoft Word gitu ya. Oke, next slide, slide berikutnya. Dan berikutnya kita lihat, nah ini kalau kayak gini udah lebih bagus ya, lebih bagus gitu. Walaupun ada kiri kanannya bisa dikasih apalah, bola-bola, bola-bola atau apa biar agak lebih menarik juga. Kan ada yang di atas, di bawah teks yang ini kosong, di bawah yang ini juga agak kosong juga gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa ditambahkan. Atau pas tengah saja juga nggak apa-apa. Tapi kasih gambar aja di sini apalah gitu biar nggak terlalu kosong. Next slide. Berikutnya. Ini juga sama ya, ya udah sebenarnya udah cukup bagus ya, agak yang kosong, cuma kelihatan agak kosong sedikit aja sih. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini lumayan lah ya. Ini lebih bagus dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi ada pendidikan Islam penting untuk menghadapi era digital dan globalisasi ini relevansi. Jadi nanti kita bisa jelaskan itu di pemaparan ya, di pemaparan. Jadi poin-poin utamanya saja pendidikan Islam modern, kemudian egalitarianisme, kemudian pemurnian akidah, kemudian literasi keagamaan ilmiah dan juga istihad dan rasionalitas. Oke, next slide. Ini udah cukup bagus seperti ini ya. Nah, ini tadi yang kesimpulannya itu sayang ya. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya cuma dua saja. Pertama adalah bagaimana pemikirannya, yang kedua itu bagaimana kontribusinya. Saya mengusulkan besar dalam pemerintahan. Nah, jadi apa itu langsung saja pemikirannya itu apa, kontribusinya itu apa, kemudian pemikiran istilahnya itu dengan di Indonesia itu relevansi itu seperti apa gitu kan ya. Jadi pengaruhnya menjaga. Jadi kan dia hanya menyebutkan di sini misalnya itu yang dari atas dari mulai Syekh Sulkati sampai ke masyarakat Muslim itu kan sebenarnya
pemikirannya gitu ya. Kemudian yang terakhir tuh relevansi pengaruhnya juga menjalar ke organisasi modern seperti, nah dia nggak disebutkan, tidak disebut pengaruhnya itu seperti apa gitu ya, pengaruhnya itu seperti apa. Nah itu perlu ada perbaikan. Oke, saya dari awal lagi ya. Saya dari awal lagi itu dari sisi penulisannya. Warnanya ya kalem, cukup bagus ya. Ini biasanya pakai presentasi ya, pakai Canva gitu ya, atau mungkin pakai ya yang pakai template lah biar agak menarik. Oke ya, ke depan bisa dipertahankan untuk template-nya dengan variasi yang berbeda sesuai dengan topiknya atau temanya sebenarnya ya. Oke, kita ke awal lagi di slide pertama. Ya, saya mau bertanya dulu ke Aisyah dengan ke Anugrah Citra dengan ke Jamil nih. Pertanyaannya simpel. Ketika membahas ini, coba satu orang menjawab paling 1 menit atau setengah menit. Coba sebutkan dua hal terkait dengan pemikiran ini atau mungkin pemikirannya Ahmad Surkati dan juga mungkin tadi lembaganya ya. Jadi dua apa satu orang satu aja deh ya. Satu atau dua kira-kira apa sih yang sekarang ini yang mungkin Aisyah atau Anugrah atau mungkin Jamil itu pernah lihat oh ini Al Irsyad gitu ya. Oke, silakan. Apa yang pernah dilihat dari Al Irsyad itu? Silakan. Mhm. Siapa dulu nih? Boleh langsung satu orang satu. Jadi kita itu akan tahu. Jadi itu namanya meaningful gitu ya. Jadi deep learning dengan meaningful. Jadi kita belajar itu bukan bukan nggak ada apa-apanya. Buktinya ada loh sekarang itu gitu ya. Tadi Ah Jamil menyebutkan ada di Jakarta, di Bogor. Apa sih yang ada? Misalnya Ah Jamil kan di Bogor itu ada apa sih kaitan dengan peninggalan dari Ahmad Surkati ini? Silakan. Ini Ustaz, satu pesantren modern. Di mana tuh adanya? Contoh, tapi kalau misalkan golongan Al Irsyad atau enggaknya itu saya kurang tahu. Cuman sekarang itu banyak pesantren-pesantren modern, mungkin itu adalah bagian daripada contoh pemikiran modern oleh Syekh Ahmad Syurkati seperti itu, Pak. Contohnya yang pernah lihat misalnya gitu di Jabodetabek lah apa sih gitu, bukan hanya pesantren saja, apa satu aja. Oh, pesantrennya Bisa pesantrennya, seperti bisa sekolahannya, bisa gedungnya, bisa apanya. ya, seperti contoh pesantren kalau di Bogor itu Umul Qura Islami atau Latansa ya, Pak. Itu punya Elsa memang itu ya? Itu basicnya basic modern. Oh, enggak, kita nggak usah yang basic modern, tapi yang kan pembahasan kita spesifik yang di Mansur Kati ini, yang Al Irsyad gitu tulisannya itu. Atau mungkin kalau ada apa TV gitu, atau mungkin ada apa gitu, yang sekarang yang masih ada yang kita bisa lihat. Jadi kita belajar itu bukan hanya apa ya teori mengawang-awang, oh tapi bener loh ternyata ada gitu. Misalnya kan kalau kita lihat misalnya gerakan Nahdlatul Ulama, misalnya kan ada UNU gitu ya, ada UNUSIA gitu kan, ada STAINU dan sebagainya kan kelihatan tuh. Gitu ya, Muhammadiyah kan ada juga tuh, ada Universitas Muhammadiyah Bogor Raya dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau Al Irsyad itu apa gitu? Yang tahu di Bogor, silakan siapa nih? Ya, siapa? Aisyah atau Anugrah. Jadi biar kita tahu gitu. Yang betul-betul memang asli gitu ya. Maksudnya asli itu memang mereka membawa nama itu gitu. Oh iya ini buktinya ini sampai sekarang masih ada. Atau mungkin kalau tadi kan ada misalnya itu pengurus besar PBNU kan ada tuh gedungnya, ada lembaganya. Nah kalau Ariset masih ada nggak di Jakarta tuh pusatnya atau di Bogor atau di mana gitu? Ada yang tahu nggak nih? Kebetulan kalau secara langsung belum, Pak. Belum ya, ya nggak apa-apa. Berarti nanti banyak belajar. Makanya tadi mata kuliah ini kan memang kita bukan hanya belajar, tapi oh iya ada sisa-sisanya. Misalnya kalau di Bogor itu ada SMP tuh Alirsyad tuh yang di Pekojan tuh, di Empang tuh, di situ ada. Tadi sebenarnya kalau yang Umul Qura sih enggak ya. Kalau yang At-Taufik itu juga iya. Dia kayaknya agak ada hubungan tuh ya. Dia ada memang tuh di bawahnya itu. Yaitu yang Kota Bogor gitu ya. Kemudian kalau di Jakarta kan ada beberapa gedung yang dimiliki itu di Matraman itu juga punya mereka juga. Jadi mereka itu juga karena mereka itu apa ya dari sisi bahasa mungkin tajir ya.
Saya pernah ke Pekalongan waktu itu kebetulan ke satu rumah sakit gitu ya. Ternyata rumah sakitnya juga milik dari Al-Irsyad Pekalongan. Kemudian punya universitas juga di Cilacap juga ada, di Tegal juga ada gitu. Jadi itu sisa bukan sisa-sisa artinya bukti bahwa oh ya ternyata ada nih benar gitu ya. Nanti kan kita juga lihat tadi Muhammadiyah juga sama apa yang mungkin Persis juga ada di Nahdlatul Ulama juga ada di PUI juga ada di Matlul Anwar juga ada ya. Itu menunjukkan bahwa mereka itu sudah berjuang dan ada hasilnya. Tinggal kita sebagai generasi muda ya berjuang sesuai dengan istilahnya itu apa ya pemahamannya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi apa ini termasuk. Nah, tapi yang paling penting adalah di kekhasan dari Ahmad Surkati ini mereka memang menolak istilahnya itu untuk istilah Habib ya atau Habaib Habib gitu. Jadi mereka sebagian besar pengikut dari Al-Syad ini adalah mereka itu adalah keturunan Arab, terutama dari Yaman gitu. Tapi mereka yang biasanya itu tidak menyebut dirinya itu sebagai Habib gitu ya. Nah, karena nanti definisi Habib kan seperti yang sedang viral itu kan banyak terjadi juga. Nah, kalau Ahmad Syurkati dengan apa Ali Irsyad itu mereka termasuk orang yang tidak mau disebut diri mereka itu sebagai Habib walaupun keturunan Arab gitu ya, Arab Yaman terutama gitu. Nanti boleh diskusi lihat dan lain sebagainya itu yang tadi yang disebut dengan apa diskriminasi ya jadi la fard bainal Arab wal ajam ya. Tidak ada kemuliaan tidak ada kelebihan la fadla ya antara orang Arab dengan orang ajam orang Indonesia nggak ada bedanya illa bitaqwa minkum kecuali dengan ketakwaannya gitu ya. Nah, kecuali nanti ya ada memang kita harus menghormati ahlul bait, keturunan Nabi itu kita juga harus memang kita hormati. Oke ya, menarik nih. Makanya ketika kita belajar ini tentang sejarah pemikiran itu ternyata iya ada dari sekarang buktinya gitu. Kemarin kalau di apa toko internasional misalnya kemarin ada siapa Said Naqib Al-Atas, kemudian juga Ismail Raji Al-Faruqi, kemudian juga Muhammad Abduh, kemudian juga Rashid Ridho, kemudian Jamaluddin Al-Afghani. Itu tokoh-tokoh internasional. Yang di Indonesia ini adalah salah satunya yang ternyata bukan di Indonesia. Saya sempat ngajar di Singapura dari 2018. Di sana juga ada namanya Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah juga di sana. Itu artinya oh, ternyata mereka memang sudah berkembang dan waktu itu memang karena di awal kemerdekaan sampai dengan tadi Hoso Minoto itu berkembang banyak sekali organisasi ya. Nah, ini penting terutama teman-teman yang pengen jadi apa aktivis di organisasi keagamaan Islam ya. Silahkan mau di NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau PUI, mau Matlul Anwar, mau Al-Irsyad silahkan saja gitu ya. Karena kan mungkin masing-masing berbeda istilahnya itu lembaga atau organisasinya. Yang penting li'i'la'i kalimatillah untuk menegakkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Luar biasa sekali. Saya senang sekali ya. Kebetulan saya suka sejarah gitu ya. Beberapa kali saya ke ya keliling-keliling lah di Indonesia ini ya. Mungkin bisa mulai dari Aceh sampai Sulawesi itu kita melihat bagaimana. Oh iya, jadi kita itu lebih terbuka, lebih terbuka. Misalnya saya pernah di Goa itu, di Goa Sulawesi Selatan itu hampir ya setahunan lah di sana gitu ya. Nah, ngelihat bagaimana perkembangan di sana, teman-teman banyak yang dari Lombok, dari NTT, ya dari Papua juga, ya kemudian sempat juga ke Toraja, bagaimana dakwah di sana, ya luar biasa sekali ya, ke Samarinda, ke Pontianak dan sebagainya lah gitu. Jadi teman-teman mudah-mudahan ke depan bisa lebih apa ya bisa rikhlas siru fil art gitu ya. Jadi kita akan tahu, oh iya ternyata kita itu semakin belajar, kita tuh kecil, kontribusi kita itu belum apa-apa. Dan mereka yang sudah meninggal, ya radhiyallahu anhum, ya rahimahumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan juga merahmati mereka semuanya. Oke, terima kasih untuk Anugerah Citra, kemudian juga Jamil, dan juga satu lagi Aisyah Aksara Hasim. Silahkan boleh ditutup. Terima kasih Pak. Alhamdulillah telah selesai presentasi dari kelompok 7. Terima kasih kepada Bapak atas masukannya dan juga mohon maaf atas kekurangan dari saya pribadi dan terima kasih juga kepada teman-teman yang setelah mendengarkan. Saya tutup presentasi ini. Alhamdulillah dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semuanya.
Saya kira saya sudah cukupkan biar nanti ada waktu untuk sholat dan sebagainya karena nanti jam 4 Ustaz Fuad akan memulai kembali ya. Terakhir dari saya, jangan lupa ya insya Allah untuk Kamis depan ya kita tidak masuk secara formal tetapi semua mahasiswa wajib untuk mengikuti International Conference on Islamic Studies ya di CIFICIS ya. Salah satu tugas yang dibebankan adalah setiap mahasiswa menulis satu halaman sebagai sebuah resume dari satu tokoh yang menjadi pembicara. Kemudian kita ada sekitar 15 sampai 20 pembicara dari Malaysia, dari Australia, dari Sri Lanka dan juga dari Singapura dan Brunei Darussalam. Kemudian setelah duhur itu pembicara-pembicara dosen-dosen di Stay Surajul Fala juga dari Aceh, kemudian sampai juga dari Papua, Dumai gitu ya. Dan nanti juga ada beberapa pembicara yang merupakan open panel ya. Jadi silahkan ya tugasnya tidak harus mengikuti dari jam 8 gitu ya sampai selesai. Tapi saran saya jam 8 itu boleh hadir ya. Kita buka setengah 9 lah ya. Kita sudah buka. Kemudian nanti Kang Jamil mohon bantuannya untuk dihadirkan minimal itu adalah 30 atau 1 jam pembelajaran itu bisa hadir ya, boleh dipisah-pisah yang pasti ada resumenya. Nah, nanti boleh juga nanti saya share ke Jamil untuk memilih siapa saja termasuk jamnya yang akan dijadikan referensinya untuk dijadikan kesimpulannya ya. Seperti itu. Sebelum kita tuh pada pertanyaan ya, kalau tidak ada langsung aja nih ya. Nanti dengan Kang Jamil ya untuk lebih detailnya intinya adalah untuk pekan depan. Oke, Jamil ada question please. Ini Ustaz, mohon maaf, maksudnya dibagi-bagi itu seperti apa? 30. Iya, dibagi-bagi itu nanti satu orang, yaitu satu resume dari pembicara. Oh, ya Ustaz. Ya, tapi Kalau saran saya misalkan sih, ya, kalau misalkan lebih gitu, misalkan lebih kan tadi ada pemateri itu ada 20 orang lebih, 20 orang kalau ya, nggak salah. Terus jumlah mahasiswanya itu lebih berarti 2 orang satu atau gimana? iya, boleh. Tapi enggak sih, semuanya banyak. Tapi memang saya rekomendasikan itu yang sebelum duhur saja. Jadi standby silahkan dari jam 8 sampai jam 11 atau setengah 12. Itu saja yang utama karena itu pembicara dari luar negeri ya. Intinya mereka juga pakai bahasa Malaysia, ada yang bahasa Inggris beberapa orang saja gitu ya. Jadi nanti yang utama itu aja sih sebenarnya. Kalau yang setelah duhur nanti kan udah belajar, otomatis kan nggak bisa kan. Nah, gitu. Nanti masuk lagi mungkin ya udah nggak usah lah. Berarti kita kayaknya sepakati dari jam 8 sampai jam 11.30 saja. Seperti itu ya. Karena kan nanti jam 11, kalau mungkin sampai jam 11 ya, karena kan jam 11 sudah masuk lagi ya, Mil ya. Ya Ustaz. Biasanya Ya. kalau masuk kuliah sudah duhur. Kalau Sudah jam tuh. ya, kalau jam 11 itu masih pembelajaran mata kuliah ke-1. Iya, artinya masih udah belajar kan jam 11 kan. Jadi berarti kita kasih waktu untuk yang konferensinya itu dari jam 8 sampai jam 11 saja. Ya, silahkan nanti pilih. Jadi satu tokoh, satu pembicara bisa untuk 2 orang ya, dan itu ditulis nanti kirim di email atau dikumpulkan ke Kang Jamil baru nanti langsung. Itu nanti kita batasi juga waktunya sampai jam 3 juga atau sampai jam 4 ya sesuai dengan pembelajaran kita ini untuk bukti aja. Ya, jadi ini adalah bagian dari pengalaman kita, bagaimana perkembangan dari ilmu pengetahuan sains yang ada di dunia. Seperti itu ya. Baik, Ustaz, baik. Oke, udah 50. Oke, terima kasih semuanya. Kita berikan alhamdulillah doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.